Biar firman-Mu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang besar. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan sungguh kita harus terus belajar di dalam rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada jawaban. Ya. Di rumah Tuhan ada kekuatan. Di rumah Tuhan ada sukacita. Nah, kita harus mencintai rumah Tuhan. Kita harus percaya bahwa ibadah mengandung janji. Firman Tuhan katakan hari ini maupun yang akan datang. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang rindu, bagi mereka yang lapar, haus akan kebenaran. Kita akan buka firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita connect dengan apa yang menjadi tema kita ini, bagian dari proses kita dilahirkan kembali. Kita meninggalkan segala yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru, bertobat dan beri diri dibaptis, lahir kembali di dalam kasih karunia. Sejarah awal, sebenarnya semua apa yang sedang kita lakukan, yaitu beri diri dibaptis selam. Baptisan tanda pertobatan. Baptisan menyertai pertobatan. Dilahirkan kembali. Orang bilang kan sudah dicap. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masalahnya adalah menggunakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di tempat yang salah. Kalau buat akta perjanjian, begitu. Stempel cap meterai. Betul, cap meterai, betul. Tapi isi perjanjiannya apa? Bicara tentang perjanjian tentang rumah, kita bicara tentang makan minum. Cap meterai, benarkah tidak? Itu tidak benar. Harus diubah perjanjiannya, dicap. Makanya kita hanya pakai nama Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita sudah melakukan berdasarkan firman Tuhan. Selalu ulang-ulang firman Tuhan, bertobat dan beri dirimu dibaptis. Persembahkan hidup dan beri dirimu dibaptis. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Mari kita bangun diri kita, bangun iman kita. Dalam dasar firman Tuhan. Siapapun, makanya kita ajak saudara, Bapak Ibu jemaat untuk mari kembali baca Alkitab. Mari kembali kepada firman Tuhan. Roh Kudus ahli dalam mewahyukan, menerjemahkan firman Tuhan untuk kita. Yohanes 13, khusus di ayat 10 saja. Saya akan baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Hanya tidak semua ini bicara tentang Yudas yang akan mengkhianati. Sudah mandi. Kalau kita lihat perjanjian lama, konteks masa waktu-waktu zaman kuno, itu kalau perkunjungan ke rumah-rumah itu selalu disediakan air pembasuh kaki dalam perjalanan jauh. Walaupun sudah mandi, walaupun kita pergi sudah mandi dari rumah, tapi kalau sampai di rumah orang kita harus mencuci kaki. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, kamu sudah bersih. Tidak perlu mandi lagi. Hanya kaki perlu dicuci. Yang Roma di ayat 2 ada berkata begini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Ini proses kehidupan yang terus berlanjut. Kita tidak bisa tinggal di lahir baru saja. Kita tidak bisa tinggal dalam baptisan saja. Oh, sudah dibaptis, lalu sudah apa adanya. Tidak. Kita harus berjuang untuk membaharui hidup, merelakan diri dikuasai, dibasuh oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Di hari-hari kita perlu pertobatan. Kita perlu membasuh, mencuci kaki kita. Karena dalam bicara tentang perjalanan hidup, bicara tentang menjalani kehidupan, kita akan terus melangkah, kita harus terus berjalan, kita harus melalui banyak hal. Bicara yang sudah mandi, bicara orang yang sudah diterima, sudah diampuni, sudah dilupakan masa lalunya. Bicara ciptaan yang baru, melalui baptisan air tadi, pertobatan. Nah, kita harus tahu bahwa semua karena anugerah kasih yang begitu besar. Makanya saya tidak percaya konsep selamat, sekali selamat tetap selamat. Karena banyak firman Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah, berjuanglah, waspadalah bagi orang-orang yang sudah bertobat. Firman Tuhan, tidak semua orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini perlu diusahakan, diperjuangkan, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Allah. Kita tidak sampai kepada baptisan saja. Kalau baptisan langsung mati, ya sudah, tidak perlu perjuangan, selesai. Tetapi terus melanjutkan kehidupan. Masih terus melangkah. Masih terus, kehidupan masih terus dijalani. Saat kita dapati, alami, kaki kita akan berdebu. Bertobat, lahir baru, baptisan, kita melangkah, pasti akan buat kesalahan. Tapi kesalahan kita bukan bukan hidup dalam kehidupan yang lama, tapi kesalahan kita sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dan sebagai anak kita buat salah, Tuhan arahkan kita kembali. Asal jangan keras hati. Basuh kaki itu tanda kepatuhan kita kepada Allah. Tanda penerimaan. Basuh kaki bicara tanda melayani. Pertobatan setiap hari. Jadi mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, bicara tentang langkah yang sejalan dengan firman kebenaran. Roma 12 tadi bilang begini, ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setiap hari kita harus berubah. Relakan diri, diubahkan. Kita harus bawa diri, relakan. Banyak hal mungkin orang bilang, oh sudah baik, sudah hebat. Bagi pandangan Tuhan ada hal yang masih perlu diubahkan. Mungkin hari ini kita tidak memaki, tapi katong masih bisa cerita orang. Mungkin kita tidak pukul orang, tapi kita simpan kepahitan. Banyak hal yang terus berubah, diubahkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita suka melayani, tapi hati kita, motivasi kita belum benar. Kita harus terus diubahkan supaya sejalan dengan kebenaran. Supaya sejalan dengan firman Tuhan. Supaya sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Saya lihat, tampilkan gambar ini, satu gambar saya sediakan. Kata berubah, itu dalam bahasa Yunani metamorphoo. Yang menghasilkan kata metamorfosis. Berubah dari waktu ke waktu. Nah itu kupu-kupu. Dari ulat tadi berubah. Itu metamorfoo. Metamorfosis. Itu berubahlah sesuai dengan Roma 12 ayat 2 tadi. Di pola pikir kita. Sehingga menjadi yang kupu-kupu yang manis. Kupu-kupu yang hebat. Kita walaupun mungkin kita tadinya ulat. Tapi kita di dalam Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan kita jadi kupu-kupu yang indah. Atas kita mau relakan diri kita. Ular itu, dia tidak mengalami metamorfosis. Dia hanya apa? Ganti kulit. Dia ubahnya ganti kulit. Hasilnya tetap ular. Tapi kupu-kupu metamorfo berubah oleh pola pikir kita. Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Dia tahu segala hal. Tapi dia mau lihat ada rela hati untuk mau diubahkan atau tidak. Mau dibasuh kakinya atau tidak. Itu Tuhan sedang melihat hati kita.
Mungkin orang bisa lihat, oh dia hebat di sana. Oh dia punya karunia. Tapi Tuhan sedang melihat hati. Oleh sebab itu mari kita jaga hati dalam segala kewaspadaan. Karena firman Tuhan di situ terpancar kehidupan. Manusia bisa ditipu dengan gaya kita. Tapi kembali Tuhan lihat hati kita. Di hadapan Tuhan adalah tidak benar. Kita duduk di gereja bertahun-tahun, tapi kita masih simpan kepahitan terhadap saudara kita. Bertahun-tahun kita memuji menyembah Tuhan, tapi kita simpan dendam dalam diri kita. Itu suatu hal yang tidak wajar. Tuhan mau kita berubah. Mungkin kita sudah dibaptis, mungkin kita sudah mandi, tapi Tuhan mau kita berubah. Yesus yang menyediakan airnya, Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, pernah berkata di Yohanes 1 ayat 27, dia bilang begini, Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Menyentuh dia pun aku tidak layak. Kalau kita, biasa kalau kita ada tamu misalnya presiden, jangan coba-coba dekat lakore. Itu dia pengawal balakatong. Karena semule. Tapi Yesus, dia bertekuk lutut untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia membasuh kaki ciptaannya sendiri. Kalau dia membasuh kaki murid-muridnya, berarti dia harus bertekuk lutut. Dia harus duduk di bawah. Dia harus pegang kaki murid-muridnya. Orang berdosa, Sang Kudus dari Allah, turun ke bumi, merendahkan diri, bertekuk lutut di hadapan ciptaannya sendiri, lalu memegang kaki, membasuhnya dengan air. Apa itu bukan pekerjaan yang itu hina sebenarnya? Tapi Yesus mau merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-murid. Makanya ketika sampai Petrus bilang, jangan. Nah, kalau kamu tidak dibasuh kaki, kalau kamu tidak dibersihkan, kalau kamu tidak bertobat setiap waktu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Makanya dia bilang, kalau gitu jangan beta kaki saja. Beta tangan dan beta pun kepala lah seluruh. Karena sudah, kalau sumandi cukup basuh kaki. Makanya pertobatan itu satu kali saja. Lahir baru itu proses satu kali. Tapi bertobat itu hari-hari, setiap waktu. Setiap waktu. Makanya paling egois, sombong kita ini. Kalau orang buat kesalahan sedikit, kita simpan kepahitan ini. Katong tunjuk diri, saya siapa, beta siapa. Kadang-kadang kita tidak merdeka dalam kehidupan kita karena tentang ego. Kita belum merdeka dengan diri kita sendiri. Belum. Gereja bertahun-tahun tetap tersinggung lah. Mungkin ada yang bilang, pendeta, ale seng rasa, beta ulang-ulang bilang, beta seng rasa. Ibu Lis seng rasa, hamba Tuhan seng rasa, tapi Yesus rasa. Oh, hidup kita ini bukan untuk hamba Tuhan di sini. Hidup kita untuk Tuhan yang menjadikan kita. Makanya kita bawa diri kita untuk mari sadar bahwa Yesus saja yang punya kehidupan, pencipta langit yang bumi. Yang pegang napas kehidupan, melakukan hal serendah itu untuk saya. Kenapa untuk orang lain beta bisa? Makanya janganlah masalah ego ini harus ditaklukkan. Misalnya masalah harga diri. Kadang-kadang solusi itu kan harga diri. Oh, nama beta diinjak-injak, padahal dia siapa? Belum tahu beta. Belum tahu beta keluarga, beta paham dari kasta mana. Ego kita yang membuat kita tidak bertumbuh. Kita dikekang oleh hal-hal gitu. Kita menjadi terpuruk, mau naik tidak bisa. Karena kita belum melepaskan apa yang menjadi pegangan kita yang membuat kita rasa benar, rasa hebat, rasa besar. Hanya saya sering bilang bahwa Rasul Paulus itu sadar itu, maka dia bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, kita sudah tahu bahwa yang disalibkan Rasul Paulus yang ada di situ. Dua penjahat, Tuhan Yesus tengah, kiri kanan, itu bukan Rasul Paulus. Tapi dia bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus.
Impianku, egoku, kesombonganku, keinginanku, harapanku, cita-citaku sudah disalibkan dalam Kristus. Supaya kehidupan Kristus nyata bagi. Apa yang kuhidupi hari ini adalah hidup karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya mari sudah kita merendahkan diri. Ingat Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus orang yang mulia seperti gitu. Kita mencampakkan kebenarannya demi ego kita. Kadang-kadang kita ditegur, tidak mau. Sudah gereja banyak kok. Jangan. Saya kemarin ada anak muda di sini yang saya ke rumahnya bilang bertobat. Kamu sudah berjalan hadapi banyak hal. Di sepanjang perjalanan kamu lewati. Lalu mungkin tinggal sedikit ini saja. Lalu kamu mengundurkan diri, mungkin tinggal sedikit kamu sampai karena penghujung rancangan Bapa akan digenapi. Lalu kamu mengundurkan diri, itu bodoh. Kamu mulai ulang dari awal. Memulai ulang dari awal. Mungkin hari-hari ini kita sudah lewati. Jangan sampai mungkin sedikit waktu lagi. Janji Tuhan digenapi. Tapi pada saat itu kita sedang, wow ini sakit. Lalu mengundurkan diri. Tidak mau ke gereja, tidak mau baca Alkitab, kecewa dengan Tuhan. Itu suatu hal yang menyedihkan sebenarnya. Kita kan tidak tahu. Saya selalu bilang bahwa apa yang kita tabur itu, benih itu ada beberapa jenis. Tapi yang paling umum itu benih itu umur pendek dan umur panjang. Kita tidak tahu apa yang kita tabur ini benih umur pendek atau umur panjang. Ya Tuhan yang tahu dan menentukan kapan kita akan menuai. Mungkin benih itu kalau umur pendek ya besok-besok katong pikir lah 1-2 bulan katong sepanen. Tapi kalau umur panjang butuh panjang baru panen. Tapi dalam perjalanan hidup ini ketika sudah sedikit waktu lagi kita harus panen buahnya, kita bilang aduh terlalu berat hidup ini. Padahal tinggal sedikit lagi. Makanya mari kita bertahan dalam iman, dalam keyakinan kita untuk terus maju berjuang bersama Kristus. Rasul Paulus ingatkan kita, pada perjuangan ini kita belum sampai mencucurkan darah, air mata iya. Tapi rasul-rasul mengalami, Yesus sendiri habis, darahnya habis. Kita tahu di salib itu kan, ketika ditikang lambungnya, yang keluar apa? Air. Itu menunjukkan darahnya habis tercurah, sampai habis titik darah terakhir habis. Ketika ditikang bukan darah lagi yang keluar. Darahnya seluruh habis untuk kita. Seberharganya, seluar biasanya Kristus untuk kita. Tapi kita malah merasa hidup ini terlalu berat. Memang hidup ini berat. Tapi ketika kita sudah merdeka di dalam Kristus, apalagi yang terendah saja sampai menghinakan dirinya untuk dia rela melakukan itu. Bukan sampai di hadapan Kristus, di hadapan Petrus dan murid-murid. Bahkan di atas kayu salib. Makanya Yohanes Filipi 2 itu bilang, melepaskan semuanya. Dia yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Tapi dia lewati perjuangan itu. Makanya di ayat selanjutnya, dia layak menerima nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, dalam maut sekalipun bertekuk lutut. Tapi dia jalani. Saya kadang berpikir kenapa Yesus saja bisa bilang, oh kamu selamat, bisa. Tapi itu bukan hukum. Dia harus tunduk pada hukum. Sebagai orang Yahudi. Jadi mari kita renungkan bahwa apa sih yang kita cari? Apa yang kita kejar? Kita kejar perkenanan saja. Mungkin hari ini kita sudah baik. Tapi Roma 12 ayat 2 tadi bilang, apa yang baik, apa yang berkenan, masih ada yang sempurna. Masih ada lagi yang harus sempurna. Ya. Kita harus bawa itu ke sana. Kita harus bawa diri kita. Kita harus bawa hidup kita. Kita kalau baca Matius 19 ayat 17 sampai 26 tentang orang muda itu kan. Dia datang kepada Yesus. Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?
Ya sudah, Tuhan Yesus bilang begini, begini, begini. Oh, semua sudah semuanya. 10 hukum sudah kulakukan. Yesus bilang hanya satu kekurangan. Jual harta, kasih orang miskin, ikut aku. Ya dia sedih karena hartanya banyak. Lo tidak mengikuti Kristus. Bukan berarti yang punya harta banyak jual. Jangan. Ya. Ini ada perintah khusus yang Tuhan jelas bicara. Kalau hamba-hamba Tuhan yang nurapi bicara itu atas nama Tuhan, ya pertimbangkan, renungkan, dan berbuat. Tapi pada konteks itu Petrus, orang muda itu, Yesus sendiri bicara. Bukan hanya jual, tapi mari ikut aku. Beta saya nggak tinggal ale sendiri. Bicara kalau ikut aku jamin kamu. Gitu. Kalau aku bilang kamu ikut aku perhatikan kebutuhanmu. Tapi masalahnya dia lihat ikut Yesus. Dapat apa? Itu yang Yudas pikirkan. Dia ikut Yesus. Karena dia pikir bahwa, oh Yesus buat mujizat, buat banyak hal. Dia membangkitkan orang mati. Dia buat banyak mujizat di sana. Dia banyak mengalami hal-hal yang bisa buat apa saja. Orang terkagum-kagum. Oh pasti ketika ikut dia, ada keuntungan buat saya. Pasti saya dapat sesuatu dari orang ini. Pasti beta dapat sesuatu dari Tuhan Yesus ini. Beta harus ikut dia. Tapi ketika Tuhan bicara tentang kematiannya, dia mulai pikir, dia akan mati, ikut dia dapat apa? Lebih baik ambil bagian jual dia supaya dapat uang. Karena ada firman lain, dibilang bahwa dia ini biasa mencuri uang. Karena dia pegang kas. Hatinya tidak lurus. Dalam mengikuti Kristus hatinya tidak benar. Motivasinya menyimpang. Ayat pertama itu kalau kita baca, Yesus itu bilang senantiasa mencintai murid-muridnya. Tapi ketika ada cinta yang sejati, ada cinta yang murni, ada cinta yang tulus, di situ iblis kepanasan. Dia tidak akan tenang. Hati yang tidak lurus akan kepanasan dan cari jalan untuk kepentingannya sendiri. Itu Yudas. Sebab itu mari kita belajar bahwa hidup kita harus merdeka dengan diri kita sendiri. Dengan segala hal yang dalam kehidupan kita yang menentang pengenalan akan Allah. Justru di ayat pasal 13 ini, satu-satunya ayat yang bilang begini, pasal dalam Alkitab, Yesus mengakui aku Tuhan. Dalam proses dia melakukan hal yang merendah itu, dia ingatkan buat kita, kamu melakukan itu untuk saudara-saudara. Aku yang adalah Tuhan dan Guru dan Tuhan. Karena bilang, manusia kok Tuhan, Tuhan kok manusia. Sudah itu abaikan saja. Tapi firman Tuhan bilang, akulah Tuhan dan Gurumu. Itu pengakuannya. Saya selalu merenungkan begini. Orang menyangkal, tidak percaya dia Tuhan. Kalau Yesus, dia bilang dia Tuhan, ternyata dia bukan Tuhan, berarti Yesus itu syirik. Yesus tidak benar, dia berbohong. Kalau dia berbohong, dia tidak pantas membangkitkan orang mati. Dia tidak bisa memencilikan mata yang buta. Dia tidak mungkin bangkit dari kubur. Dia tidak mungkin naik ke surga karena dia pembohong. Dan itu akan membuat penyesatan kepada umat. Tapi ketika dia bilang, akulah Guru dan Tuhanmu, percayalah dia Tuhan. Walaupun dunia menyangkal. Dia semungkin berbohong. Kalau dia berbohong, dia tidak pantas jadi Tuhan. Makanya iman kita tentang ketuhanan Kristus harus kokoh. Walaupun di tengah-tengah minoritas banyak media sosial yang menyangkal itu. Percayalah Yesus Tuhan. Kalau dia Tuhan, kita mau apa? Kita mau takut apa? Saya punya orang tua piara, itu sangat ini yang membuat inspirasi beta mencintai Kristus sungguh-sungguh. Kenapa? Saya tahu bahwa sadar ngalami bahwa bapak piara saya ini orang paling the best, sudah baik. Tidak ada hubungan darah dia piara saya dari SMP sampai kawin. Paling baik dalam pandangan saya. Kesadaran akan kebaikan beliau ini
Saya paling jaga perasaan. Paling jaga perasaan, jangan sampai buat orang tua tersinggung. Jangan orang tua buat orang tua kecewa. Jangan buat orang tua sakit hati, marah. Itu beta jaga. Jaga. Karena orang tua baik. Sampai merenungkan bahwa dalam pertobatan saya merenungkan bahwa orang yang baik itu saya begitu hormati secara luar biasa, hargai, tidak menyakiti dia. Saya sadar bahwa Tuhan Yesus jauh lebih baik dari orang tua piara saya. Orang tua piara saya kasih uang, kasih makan, tapi dia tidak kasih darahnya untuk saya. Yesus kasih darahnya untuk saya. Mati di kayu salib. Masa saya tidak jaga supaya jangan dia sakit hati dia minta kalah kuat. Memang kita punya kelemahan, tapi mari jaga. Jaga. Waspada. Dia terlalu baik untuk disakiti. Dia terlalu luar biasa untuk disangkali kebenarannya. Dia terlalu terlalu besar untuk kita pandang rendah dia. Pandang rendah karya di salib. Jangan. Kalau cepat kita jatuh, cepat bertobat. Jangan pakai alasan, Daud saja. Petrus saya menyangka, jangan pakai itu. Bertobat dan kembali saja. Kadang-kadang orang Kristen begitu, Daud saja berdosa. Petrus murid-murid saja berdosa. Yudas saya menyangka, jangan pakai alasan kebenaran untuk membenarkan diri kita. Lebih baik bertobat saja. Berikan diri kita dibasuh oleh kebenaran. Bawa diri kita untuk diperbaiki. Berubah. Seperti ulat. Jangan hanya ganti kulit. Di sini dapat masalah, lari tanpa lain. Ubah kulit lagi. Kalau masalah pi tanpa lain, ubah ganti kulit lagi. Jadi saya berubah. Sama saja. Pi tanpa lain, hanya ganti kulit saja. Setiap waktu kita datang ganti kulit. Tiap hari minggu ganti kulit. Tetap ular. Mari kita jadi ular. Dalam kerendahan hati, dia tidak berdaya. Dia mau dibentuk. Makanya jangan merasa kita ini sudah beri yang terbaik. Belum. Kalau kita pandang salib, kita belum bisa buat apa-apa. Belum. Yang kata sini so hebat, jangan merasa sudah hebat. Lalu kita pandang rendah orang, jangan. Kita merasa sudah kaya, pandang rendah orang. Kita merasa sudah punya jabatan, pandang rendah orang, jangan. Yesus saja merendahkan diri, bertekuk lutut di hadapan ciptaannya sendiri yang kita bilang tadi. Untuk membasuh, membersihkan pelan-pelan. Mari kita renungkan segala hal yang Yesus buat. Kita harus berubah. Makanya kasih karunia itu benar-benar kasih karunia yang tidak bisa dibalaskan. Kasih karunia anugerah itu bukan kewajiban Kristus untuk kita, bukan. Bukan juga kita merasa berhak menerima itu, bukan. Itu hanya karena kasih Allah. Hanya kebaikan Kristus. Dia tidak punya kewajiban untuk menolong, bukan. Hanya kasihnya yang luar biasa itu. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, perjamuan kudus kan kita ingat, kasih ingat tuh. Perbaiki hati sebelum terima perjamuan. Bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Allah terima perjamuan. Kalau kita tidak hanya terima tanpa pengertian, kita terima situ saja sampai simpan kepahitan. Kita bisa seperti Yudas. Yudas terima perjamuan dari Yesus, dari tangan Yesus sendiri. Tapi ketika dia terima perjamuan, apa yang terjadi? Kerasukan iblis. Karena hatinya tidak benar. Hatinya punya motivasi yang jahat. Jadi terima itu bukan dia tambah baik, tambah rusak. Dia pergi. Kerasukan. Kalau kita baca itu firman Tuhan, dia kerasukan. Setelah menerima perjamuan, dia kerasukan. Kalau dia pergi. Makanya mari kita perjamuan sakral kudus, tapi dengan hati yang bersih. Dengan hati yang benar-benar bertobat. Menyadari Tuhan. Ini karya Kristus yang luar biasa. Ampuni beta yang ego, sombong, angkuh ini. Supaya benar-benar darah tubuh dan darah itu mengubahkan, mentransformasi hidup, membaharui hidup kita. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bergerak dari kebaikan, dari dosa kepada kebaikan, dari kebaikan kepada perkenanan, dari perkenanan kepada kesempurnaan dengan Kristus. Hal-hal yang Tuhan suruh katong,
Jangan katong suruh Tuhan bikin akang. Contoh tadi firman Tuhan, jagalah hatimu. Yang jaga siapa? Tuhan atau tidak? Kata minta Tuhan jaga ya, tapi Tuhan mau kamu juga jaga. Aku topang, aku bantu, aku tolong, aku kuatkan. Tapi ini kata orang jaga. Banyak orang Kristen berdoa kan, serahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan pimpin hari ini. Tapi kata orang masih dalam hal kejahatan. Apakah Tuhan tidak dengar doa? Karena ke sana harusnya bagian kita harus jaga. Kita minta Tuhan jaga. Kita bikin Tuhan seperti suruh kita. Seperti budak kita. Seperti apa yang kita ingini. Kita harus jaga. Jaga. Kita harus bertindak. Kita harus buat keputusan. Kita bawa diri kita dalam semua itu. Supaya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kita kedapatan bersih. Benar-benar bersih. Merdeka. Benar-benar merdeka. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tidak ada yang mau relakan dirinya berdarah-darah menanggung penderitaan untuk kita. Ketika dia sedang dihadapan dengan penderitaan itu, dia pernah berkata, kalau aku bisa minta 12 pasukan malaikat untuk membantu saya, bisa. Bisa. Bukankah ketika dia berkata, mereka bertanya, mana dia? Dia bilang, ya aku, ini aku. Bukankah orang yang mengejar dia itu rubuh? Karena ada kuasa, ada otoritas di sana. Tapi dia tidak menggunakan itu. Supaya dia bisa menyelamatkan kita ini. Kita yang, ya mungkin orang-orang luar sedang memandang rendah kita. Saya selalu taruh prinsip bahwa saya belajar menghormati orang. Beta tidak merasa rendah ketika direndahkan. Karena status beta jelas di hadapan Kristus. Saya milik Allah, saya berharga di mata Tuhan, saya dikasih, dicintai. Walaupun orang merasa, Ale siapa? Nah, bagi Ale, beta tidak ada apanya bagi Ale. Tapi bagi Tuhan, beta dikasih. Beta dicintai. Beta berharga. Beta dirancang dengan masa depan yang penuh harapan. Beta ditebus dengan darah yang mahal. Makanya kita nih jangan sombong jangan. Kita kalau ingat kalau teman-teman kalau pergi Ambon itu kan di tengah kota di Polsek, pos kota itu ada satu di perempatan itu lampu merah ada satu toko handphone. Dia pun nama toko itu bagi beta unik dari segala macam nama toko. Dia pun nama toko begini, Jang Sombong Ale, gitu. Itu nama tokonya. Jang Sombong Ale. Tuhan membenci kesombongan. Tuhan benci keangkuhan. Dan Tuhan mau kerendahan hati kita. Sambil di musim masuk ke depan. Kita mari renungkan. Kita punya kelemahan dan kekurangan. Tapi Yesus mengasihi kita. Mari ingat Yesus sudah berdarah-darah. Yesus sudah bertekuk lutut di hadapan murid-murid. Untuk kita mendapat bagian dengan dirinya. Mari kita yang manusia ini. Kita kejar apa? Kita cari apa? Kita mau apa gitu? Sebenarnya tidak ada yang lebih penting. Tuhan bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini? Tapi kamu kehilangan keselamatan. Kamu kehilangan jiwa. Kamu dicampakkan ke dalam neraka. Apa gunanya? Mari kita kejar apa yang berkenan. Kita kejar apa yang Tuhan inginkan. Ketika jatuh, bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan angkat. Hanya berikan diri diangkat. Jangan susah melawan lagi. Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Hatinya tidak mau seorang pun binasa. Apalagi kita yang sudah masuk gereja. Bagi yang belum menyerahkan hidup sungguh-sungguh, renungkan. Bawa diri. Bawa diri kita untuk bawa masuk dalam pertobatan lahir baru baptisan. Tidak peduli masa lalu. Keputusan hari ini bawa ke depan. Iblis itu, dia senang, dia pegang masa lalu kita. Kita sudah buang. Oh iya, beta pun hidup dulu, beta subuang. Tapi jangan pikir itu langsung hilang. Iblis tampung di tangannya. Ketika suatu kali kita sedang terpuruk masalah, dia bilang, ini no. Kamu dulu kamu begini. Kamu dulu tuh kamu begini. Kamu tidak pantas memang. Kamu tidak layak. Kamu brengsek. Ingat kau dulu tuh begitu. Itu pekerjaan setan.
Makanya kita sering terintimidasi dengan masa lalu kan. Oh, beta nih anak, yo orang tua tidak jelas. Terintimidasi. Oh, beta dulu pembunuh, pencuri, narkoba, apapun. Itu masa lalu. Iblis mau tarik katong ke belakang, tapi Tuhan mau katong berjalan ke depan. Hanya kita diikat oleh masa lalu. Selalu bilang kepada jemaat, kalau iblis ingatkan kamu tentang masa lalunya, ingatkan dia tentang masa depannya. Tahu masa depan iblis di mana? Dalam kekekalan penjara, dalam neraka. Itu masa depannya. Kita punya kesalahan itu masa lalu. Masa depan kita bersama Kristus dalam kekekalan. Hanya masalahnya kita mau biarkan diri kita ditarik kepada masa lalu kita. Sehingga kita mau maju itu berat. Tapi hari ini mari, putuskan dalam diri kita. Ya Tuhan, terima kasih. Beta tetap dikasihi. Beta tetap berharga, disayang, dirancang dengan masa depan penuh harapan. Mari bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk Tuhan yang maha tinggi, yang dari tahta maha mulia, yang kudus, turun mengambil rupa seorang hamba, bahkan merendahkan diri, rela dihina, karena pekerjaan perbuatan yang tidak dipandang oleh manusia. Mungkin orang dunia bikin malu saja, tapi Yesus rela itu untuk mengangkat kita tinggi. Mari renungkan dan bersyukur. Mari bersyukur Tuhan Yesus selalu baik, paling baik. Tidak layak dia disakiti. Tidak pantas dia disakiti. Biar Yesus berharga di mata. Biarkan dia membasuh hidupmu, bersih, mencuci kaki, mengubahkan engkau menjadi serupa segambar dengan diri. Banyak kebaikan yang kami terima dari manusia, yang olehnya kami menghormati mereka. Kami segan dengan mereka. Bapa, betapa kebaikanmu kami lupakan. Ampuni kami. Betapa kasih karuniamu yang besar. Kami tidak perhitungkan dalam kehidupan hari-hari. Ampuni kami. Yang membuat kami berjalan dalam ego. Berjalan dalam keinginan kami sendiri. Mengejar kepuasan kami sendiri. Ampuni kami. Tapi hari ini, kami putuskan untuk mengikuti Engkau. Berjalan bersamamu. Melangkah. Mungkin hari ini, kaki-kaki kami masih berdebu. Tuhan kami bawa di kaki salib. Kami bawa di hadirat-Mu. Biar kami dibersihkan sepenuhnya Tuhan. Karena memang firman-Mu, Engkau mau kami kedapatan tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Mungkin kalau hari-hari ini kami bangga dengan apa yang kami miliki. Tuhan, tua-tua di surga saja melemparkan mahkotanya di kaki salib. Mereka menganggap tidak layak memakai mahkota di hadapan Allah. Mereka tidak pantas memakai mahkota kebanggaan di hadapan Yesus Kristus. Karena mereka tahu hanya Yesus yang layak memakai mahkota itu. Sebab itu Bapak, Engkau tolong kami semua. Engkau bawa kami. Kami relakan diri kami untuk dibaharui, diubahkan. Dibersihkan oleh firman, oleh kebenaran, oleh kuasa Roh Kudus, oleh kasih karunia. Terima kasih, Pak. Biar ada kekaguman dalam hati kami kepadamu, ya Allah kami. Juru selamat kami. Ada kegaguman, ada hormat kepadamu dalam hari-hari kami. Ada rasa takut akan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Ada penghargaan, menempatkan Engkau di posisi tertinggi dari apapun yang kami miliki hari-hari ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau pasti mengangkat kami
Di saat Engkau melihat kerendahan hati kami di hadapan, Engkau pasti membawa kami pada rangsangan. Di saat Engkau melihat hati kami yang sungguh, yang mau merendahkan diri di hadapan, mau merelakan diri untuk dibentuk. Kami percaya Tuhan, Engkau mau kami diberkati. Engkau mau kami baik-baik. Engkau mau kami sehat-sehat. Engkau mau kami sembuh. Engkau mau kami menikmati kebaikan-kebaikan Kristus. Tapi Tuhan, yang paling berharga di mata adalah diri kami sendiri. Bukan apa yang kami miliki, bukan apa yang kami kejar. Terima kasih Bapa. Hari ini, biar Roh-Mu membarui pola pikir kami. Kami biar seperti ulat yang berakhir dengan kupu-kupu itu Tuhan. Kami tidak hanya orang yang ganti kulit. Kami mohon kasih karunia, anugerah yang tak terbatas, kemurahan Allah, kasih sayang yang luar biasa itu. Roh Kudus, mari tolong kami. Kadang kami tidak mampu untuk mengubahkan diri kami. Kami tidak mampu melepaskan diri dari keterikatan kami. Tapi Roh Kudus, Engkau penolong kami. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu Tuhan. Sebab ini kami ya Pak. Biar Engkau jumpai hati kami. Bukan di tempat ini saja. Ketika kami berbaring, ketika kami tidur merenungkan. Mungkin ketika kami ada di jalan. Ada di tempat usaha kami, tempat pekerjaan kami. Berbicaralah Roh Kudus. Secara pribadi. Karena Engkau mau Tuhan. Bangun kehidupan dengan kami secara pribadi. Dan biarlah Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapak. Engkau tolong hamba-hambamu yang belum memutuskan untuk menyerahkan hidup, bertobat dan beri dibaptis. Berbicaralah Tuhan. Terangi hati mereka dengan firman, dengan kebenaran. Wahyukan dirimu kepada jemaatmu Tuhan. Supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Ketika kami benar-benar mengenal Engkau Tuhan. Kami dilepaskan, kami diubahkan, kami dimerdekakan. Sehingga kami benar-benar merdeka. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, sembah kami. Hanya bagimu Tuhan. Segala firman dan hikmat. Semua yang tidak berkenan nama tarik kembali. Berguguran di tanah. Semua yang datang daripadamu tertanam. Dan menghasilkan buah. 30, 60, 100 kali lipat. Jadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat yang setia beribadah di tempat ini Tuhan. Perhitungkan semua iman mereka. Lihat segala pergumulan mereka. Dengar seruan mereka dari tempat yang tersembunyi. Dengar Tuhan. Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Dengar. Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu. Karena Engkau tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tidak berubah. Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan besok. Sebab itu apa? Biar firman-Mu terus membara. Roh-Mu menyala di hati kami. Supaya kami taruh hormat kepada-Mu dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Ini jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka. Di tempat usaha, tempat pekerjaan, studi mereka, pelayanan mereka, sekolah mereka, rancangan mereka ke depan Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka berkumpul dengan sesuatu. Bapa, dengar seruan mereka Tuhan. Seruan yang lahir dari iman kepada-Mu. Engkau Tuhan tolong mereka masing-masing. Lindungi dari segala yang jahat. Kami tahu kami punya janji-janji yang besar dan berharga. Yang olehnya kami diluputkan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Jauhkan jemaat-Mu dari segala yang jahat. Dari segala yang menyesatkan. Dari segala yang tidak memuliakan Tuhan. Dijauhkanlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu biarlah kota dan kabupaten kami diberkati senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur ibadah di malam hari ini. Bersyukur ibadah di pagi hari ini. Hari-hari kami ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya dan yakini. Kami orang-orang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya dan yakini. Kami orang-orang yang diberkati. Dan kami orang-orang yang dicintai. Oleh sebab itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya. Engkau akan menguatkan kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau hari ini kami lemah, kami berkata kami adalah pahlawan. Kami bukan orang-orang yang mudah menyerah. Kami orang-orang yang tahan banting oleh karena kuasa Roh Kudus yang menaungi kami.
Jemaat yang dikasihi, kembalilah ke rumahmu. Jadilah saksi-saksi Kristus yang tersedia. Pegang firman Tuhan. Percaya pada janji-janji. Jangan ragukan dia sedikit pun. Bangkitkan imanmu untuk percaya. Yang terbaik sudah diberikan. Yang paling berharga dia sudah berikan. Kurang apa lagi. Diberkatilah engkau. Rukunlah engkau. Bahagialah engkau. Berhasillah engkau. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus baik. Sangat baik, amat baik. Angkat hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Yang melampaui segala anugerah dari Bapa. Kasih sayang, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Mengawali langkah-langkah. Menyertai keluar masukmu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai kita dijemput dalam awan-awan yang bermain. Ketemu muka dengan muka dalam keadaan yang sebenarnya. Dan tinggal bersamanya dalam kemuliaan yang kekal. Selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.